Untuk angka 1 diisi dengan nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nah, ini kemarin ada beberapa sekolah yang menanyakan antara izin operasional dengan dapodik, karena ternyata ada perbedaan. Nah, yang dipakai sesuaikan dengan nomenklaturnya, bukan dapodiknya, nomenklaturnya. Di izin operasionalnya apa? Karena kemarin kami ada kejadian waktu itu hibah. Sekolah yang bersangkutan komplain karena nama izin operasional dan di dapodiknya itu beda. Bedanya lumayan jauh gitu. Kami patokannya hanya satu, izin operasionalnya seperti apa? Sesuaikan dengan izin operasionalnya. Itu nggih. Yang kemudian nomor 2, nomor pokok sekolah nasional NPSN. NPSN-nya diisi. Nah, kemudian kabupaten kota. Nama kabupaten kota tanpa dicoret salah satunya. Jadi biarkan. Kalau Kabupaten Semarang tulis Semarang, Kota Semarang tulis Kota Semarang tetap juga. Yang hal itu merujuk kepada Peraturan Kemendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang perubahan atas perubahan dalam negeri, Peraturan Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah. Itu nggih. Contohnya Kabupaten garing Kota Semarang. Kemudian angka 4 diisi dengan nama provinsi Jawa Tengah. Jangan disingkat Jawa Tengah langsung. Kemudian nomor 5. Nomor 5 diisi nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital. Pengisian biodata siswa, nama siswa, tanggal lahir disesuaikan dengan dokumen kelahiran. Jangan sekali-sekali menggunakan ijazah sebelumnya. Gunakan dokumen kelahiran sebagai dasar pengisian belangko ijazah. Nah, itu sering kami temukan perbedaan ijazah dengan dokumen kelahiran manakala pada saat pemeriksaan Bintara, Tamtama, ataupun Akpol. Karena mereka berpedomannya pakai ijazah sebelumnya. Itu. Jadi persiapkan untuk penulisannya dari tim penulis ijazah harus menyiapkan dokumen kelahiran siswa. Untuk tulisan huruf kapital, kalau ini kejadian itu nama anak itu panjang sekali. Nah, kan mungkin ada empat kata. Sebelumnya gunakan pensil dulu, Bapak. Iya, kalau enggak difotokopi dulu, pakai pensil dulu, dikira-kira, istilahnya gitu. Kalau pengalaman itu kan non sewu ada yang kemarin iya, ada dimulainya kan ada beberapa kemarin dimulainya dari titik kedua nggih, non sewu. Kalau untuk yang namanya panjang, yang tadi saya matur 4 kata, disiasatinya maju, nggak apa-apa. Jadi di titik pertama langsung digunakan saja. Karena kan untuk mensiasati tidak keluar dari bingkai. Gitu. Serapat tapi bisa dibaca. Yang kemudian nulis, kalau kebetulan tim penulisnya itu kan ada yang mungkin pinter hurufnya di apa kayak iya huruf hias. Jangan sampai huruf hias itu akhirnya tidak bisa terbaca. Ya, standar, karena pengalaman kemarin ada yang seperti itu, pakai huruf hias tapi tidak terbaca. Monggo ada yang huruf sambung, beberapa ada yang huruf sambung, kalau memang bisa terbaca silahkan. Tapi ada baiknya jangan, harus huruf kapital.
Mohon untuk yang nama siswanya yang tadi saya matur 4 huruf kata, itu bisa disiasati dulu, dikopi dulu, pakai pensil dulu, dikira-kira dulu. Tunggu. Terus angka 6, tempat tanggal lahir. Untuk tempat tanggal lahir, terutama yang tanggal lahir ini disesuaikan, saya kembali lagi, sesuaikan dengan dokumen kelahiran. Jangan sampai di kelahirannya 7, di ijazahnya 07. Sesuaikan dengan dokumen kelahiran. Februari menjadi Februari, kembalikan kepada dokumen kelahirannya. Semuanya patokannya pada dokumen kelahiran. Ya, kembalikan pada dokumen kelahirannya ada, Pak. Itu. Kemudian nomor 7, diisi nama orang tua atau wali siswa pemilik ijazah. Nah, terkait dengan nama orang tua, ada kejadian, satu contoh gini, pada saat, mungkin non sewu Bapak Ibu sekalian, pada saat dia SMP, dia itu anak dari ibu, mohon maaf. Ya. Kemudian setelah SMA mempunyai ada mungkin ibu sudah berkeluarga lagi, dalam artian mau mencantumkan nama itu. Dokumen kelahirannya harus diperbaiki ke Capil dulu. Biasanya di dokumen kelahiran itu akan ada kutipan di belakang dokumen kelahiran itu ada semacam kutipan itu Bapak biasanya. Jadi di situ ada pengakuan dari Capil yang menyebutkan bahwa anak ini merupakan anak dari Bapak A dan Ibu B, seperti itu. Silakan itu dipakai, bisa. Tapi kalau tidak ada kutipan, tetap harus menjadi anak ibu, meskipun ibu itu sudah menikah lagi. Itu. Biasanya proses Capil itu kalau seperti itu, kemarin kita pernah tanya, itu kurang lebihnya 1 bulan. Itu dalam wilayah kota, bukan lintas ya itu. Itu. Jadi mohon untuk yang tanda kutip bermasalah, istilahnya nama dilihat dulu di ijazah sebelumnya. Jangan sampai hanya di dokumennya dilihat dulu, ini anak dari siapa. Kalau memang Bapak Ibu, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai nanti kalau apabila anak ini di aktenya namanya bapaknya A, terus dia di ijazahnya minta bapak saya sudah A, anak bapak saya B, silahkan, ada buktinya apa? Yang tadi saya matur, silahkan di dokumennya itu ada pengurusan di Capil yang nantinya dari Capil akan mengeluarkan semacam kutipan. Biasanya di dokumen kelahirannya itu dibaliknya itu kan polos Pak, ya. Itu di belakangnya akan menyebutkan kutipan tanggal sekian berdasarkan pengadilan apa gitu, tanggal berapa sekian nama Bapak ini gitu. Ada penjelasan seperti itu. Itu untuk nama orang tua atau wali siswa. Kalau meninggal kan berarti tetap anak dari itu tidak masalah, Pak. Yang saya maksud tadi apabila menikah lagi. Nah, itu. Kemudian angka 8 diisi dengan nomor induk siswa. Nomor induk siswa berarti ini dari sekolah sebagai nomor induk yang tercatat dalam sekolah. Kemudian nomor 9 diisi nomor induk siswa nasional yang aktif. Nah, yang ini Bapak sering bermasalah ini juga nih. Nomor induk siswa nasional adalah nomor pengenal identitas siswa yang bersifat unik standar yang dibuat oleh sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seringkali dan banyak kasus NISN siswa SMP dan SMA itu beda. Ya, biasanya yang menjadi
mungkin anak-anak dari MTS biasanya beda Pak, itu non sewu, yang dari luar dapur itu biasanya beda. Nah, apabila kejadian seperti itu, mohon untuk NISN ini di cross check dulu di laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Mana nih yang aktif? Umpama dia punya MTS, punya SMA, punya. Dicek yang aktif yang mana. Harus dilihat dulu. Jangan sampai kejadian yang tidak aktif justru yang ditulis dalam belangko ijazah tersebut. Gitu nggih? Yang kemudian angka 11 diisi oleh nama kabupaten kota tempat penerbitan secara lengkap. Kota Semarang atau Kabupaten Semarang, Kota Pekalongan atau Kabupaten Pekalongan. Dan itu untuk kabupatennya disingkat nggih, tidak dipanjangkan. Hanya Kap titik Pekalongan, Kap titik Cilacap. Kemudian tanggal penerbitan 20 Mei 2022. Kemudian kepala sekolah, nama, dan NIP bagi yang mempunyai NIP, bagi yang dari swasta cukup di strip. Jangan dikosongin, di strip aja. Jadi ada spasi baru dikasih strip. Seperti itu. Nah, ini dulu Pak, angka 13 pas sekolah yang dari sekolah yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala sekolah yang berstatus PNS dengan menyertakan nomor induk pegawai. Sedangkan bagi kepala sekolah yang bukan PNS diisi satu strip yang tadi kami matur. Apabila PLT tidak perlu mencantumkan PLT-nya, langsung kepala sekolah dan menyebutkan nama saja. Itu. Kemudian 14, stempel dari sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut. Kemudian 15, pas foto peserta terbaru 3x4 hitam putih atau berwarna. Udah kok hitam putih kan berwarna nggih Pak nggih? Ajarannya Pak Maimun. Nggih dibutuhi cap 3 jari. Cap jari bukan cap 3 jari. Cap jari pemilik ijazah atau serta stempel yang menyentuh pas foto. Kalau non sewu, jarinya 2 ya cukup 2. Jadi monggo. Dan itu tidak menyebutkan kanan atau kiri, monggo. Kalau umpama yang tangan kirinya tinggal 2, monggo dari kanan bisa. Seperti itu non sewu. Apabila non sewu. Seperti itu. Jadi tidak menyebutkan harus tap 3 jari kiri, tidak. Atau kanan, tidak. Monggo. Apabila yang sekali lagi, yang kiri non sewu tidak lengkap, bisa memakai yang kanan. Dalam Bapak, kalau kondisi normal monggo Bapak, kami tidak bisa, kami non sewu dari dinas tidak bisa secara harus menerapkan kiri gitu non sewu enggak. Boleh Bapak? Nah, kan itu merdeka Pak, kita kurikulum merdeka sekarang Pak, dikembalikan ke sekolah. Pangapunten, jadi monggo dari sekolah bisa dipenggali sendiri mau yang kanan atau kiri untuk yang normal. Kemudian background. Nah, kemarin ada beberapa yang tanya backgroundnya harus berwarna apa. Sekali lagi untuk background kami kembalikan ke sekolah juga. Dalam catatan, background itu apabila dibubui stempel sekolah, itu tuh stempelnya bisa terbaca. Jangan sampai background-nya itu warnanya sama dengan stempel. Nanti stempel tidak akan terbaca. Untuk cap 3 jari menyentuh pas foto nggih, Bapak Ibu sekalian. Nggih.
sekarang gini Bapak, yang kalau umpama yang tadi saya matur, nama anak itu panjang, nggak mungkin, nggih. Nah, jadi kita mulai dari titik kedua saja Bapak. Nggih. Kalau yang mencukupi, nggih, saya matur tadi kalau tanda kutip dia mencukupi mulai dari titik kedua. Jadi ada spasi satu ronggang sedikit, enggak apa-apa. Mulai dari titik kedua. Tapi kalau yang tadi panjang, mulai dari titik pertama saja enggak apa-apa. Karena itu untuk mensiasati masuk dalam bingkai. Jangan sampai keluar dari bingkai. Oh, ini Bapak saya juga mematur salah satu. Jangan sampai tanda, saya nggak tahu tanda tangan kepala sekolah ada nggak sih yang saya mematur itu. Iya, ada yang dari mungkin dari setengah belangko itu dia dari satu belangko itu dia dari setengah. Ya, gitu. Mohon jangan seperti itu, nggih. Tetap dikondisikan gitu loh. Disesuaikan. Meskipun memang kebiasaannya tanda tangannya seperti itu, tapi kalau di ijazah kan enggak nggak bagus lah istilahnya gitu non. Ijazah itu kan dokumen seumur hidup, nggih. Jadi tetap harus disesuaikan saja, gitu. Iya, karena kami kemarin pernah kejadian seperti itu dari satu belangko itu mulainya dia dari separuh, dari separuh halaman tuh tanda tangannya panjang gitu Pak, gitu. Saya tanda tangan apa ini? Saya begitu. Benar apa tidak sampai ada pertanyaan kan akhirnya seperti itu ya Bapak. Itu. Untuk halaman depan, monggo ada pertanyaan tidak? Sebelum kami melangkah ke halaman belakang. Pas, alhamdulillah. Yang cepat ya Pak, nggih. Nah, contoh, Bapak Ibu sekalian ini, mulai tahun 21 ke belakang, kami kan selalu ada contoh, nggih. Kami biasanya melibatkan teman-teman dari beberapa sekolah di Semarang, khususnya di Kota Semarang itu kami minta bantuan coba nulis untuk sebagai panduan gitu. Nggih apa nggih, ya kan. Nah, untuk tahun ini kami mohon maaf kami tidak meminta bantuan contoh dari teman-teman di lingkungan Kota Semarang sebagai bagian dari juknis penulisan ini. Karena kebetulan ada beberapa yang sudah ada kita contoh, kita ambil seperti itu. Mekaten. Ini satu contohnya. Yang bertanda tangan kepala sekolah menengah atas. SMA Negeri 2 Semarang. Nah, untuk nomenklatur yang tadi saya matur, sekolah menengah atas itu dipanjangkan. Sekolah menengah atas, bukan SMA nggih, tapi sekolah menengah atas Negeri 1 2 14 atau sekolah menengah atas Kolose Loyola Semarang. Sekolah menengah atas Kesatrian 1 Semarang. Sekolah menengah atas Islam Sudirman Bruno, Kabupaten Purworejo, kabupatennya di bawah. Ada yang perlu ditanyakan Bapak terkait dengan contoh ini sebelum kami melangkah lagi? Nomor 10-nya mantap Bapak. Kedap. Oh iya lompat. Nggak lompat. Tapi urutannya sama Bapak. Urutannya sama. Nah, di sini ini di halaman 5 nih yang tadi tanggal 5 meskipun cuti tetap pengumuman gitu Bapak. Karena sudah tercetak langsung dari sana yang enggak mungkin kita akan geser tanggal pengumumannya itu setelah cuti. Karena dari ijazahnya itu sudah muncul lulus dari sekolah menengah atas memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diumumkan pada tanggal 5 Mei 2022. Kalau pengumumannya mundur, otomatis itu merubah belangko ijazah se-Indonesia Raya. Seperti itu.
Untuk halaman depan ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu? Nggih. Oh, nggih. Bentar Pak, ini kita selesai di sini dulu. Kalau di Zoom banyak banget. Dalam. Nanti sesi tanya jawab dibuka Bapak. Nggih. Sebentar ya Bapak. Dua. Tadi dari titik kedua kita mulainya. Iya. Terus ini. Yang ini udah nggih, tadi sama nggih yang sudah kami jelaskan nggih. Intinya untuk biodata siswa dari dokumen kelahiran. Patokannya di dokumen kelahiran. Bukan ijazah sebelumnya. Nah, ini Bapak. Untuk halaman belakang pertulisan belangko ijazah. Halaman saksi dengan pemilik ijazah yang menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum dalam akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah. Tempat tanggal lahir, ini juga sama, intinya sama dengan dokumen kelahiran. Angka 3 diisi dengan nomor induk siswa yang tercantum dalam buku induk sekolah. Kemudian nomor 4 NISN, nomor induk siswa nasional yang dibuat dari sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk isian angka 6 ini diisi dengan nilai ujian sekolah yang diperoleh sesuai dengan surat edaran Kementerian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Yang ditulis dengan angka 6, ini pada angka 6 nggih. Satuannya itu rentangnya 0 sampai 100 dengan 2 angka di belakang koma. Jadi satu contoh, rata-ratanya nilai ujian sekolahnya 81,58. Apabila dari pihak sekolah menyantumkan 3, berarti ditarik ke atasnya. Seperti itu. 5 berarti 5 ke atas, 4 ke bawah. Mengikutnya seperti itu. Ini kemarin kami lanjutkan nggih untuk paling bawah untuk angka 7 rata-rata yang tadi sudah dijelaskan di atas, kemudian nomor 8 diisi nama nomenklatur kabupaten kota, tempat penerbitan yang tadi. Dan 9 tanggal penerbitan ijazah. Kemudian tanggal nomor 10 stempel sekolah, tanda tangan kepala sekolah dan NIP bagi yang PNS atau strip bagi yang non PNS. Yang kemudian ada stempel sekolah. Nah, ini ada contoh-contohnya Bapak Ibu nanti di paparan ini ada contohnya dengan ini seperti ini. Di sini muatan lokalnya bahasa Sunda, nanti kita bahasa Jawa gitu Bapak Ibu. Muatan lokal bahasa Jawa itu sifatnya wajib dicantumkan. Mata pelajaran pilihan, geografi, ataupun mengikuti monggo. Seperti apa? Nah, tanggal penerbitan ijazah sesuai dengan Persejen nomor 1 tahun 2022, pasal 8 ayat 2, yakni tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2022.
2022. Untuk Jawa Tengah kita sudah sepakat tanggal 20 Mei 2022 nggih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk pasal 7 ayat 7, dalam hal kepala satuan pendidikan berhalangan, maka pengisian belangko ijazah, penandatangan ijazah dan penandatangan surat keterangan kelulusan dapat dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh dinas untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau ketua penyelenggara satuan pendidikan untuk satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dalam hal ini mohon maaf swasta nggih. Tuh. Nah, ini pasal 7 ayat 8 ini udah peringatan kelas nggih. Satuan pendidikan dan dinas pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau memberikan ijazah kepada pemilik yang sah dengan alasan apapun. Monggo segera untuk didistribusikan. Ijazah yang salah dikembalikan ke dinas pendidikan untuk dimusnahkan sebagai prosedur. Ini Bapak Ibu sekalian, banyak kejadian yang belangko ijazah yang mengalami kesalahan penulisan, nggih. Saya nggak tahu kesalahan penulisan, mungkin kurang kehati-hatian, jenuh, banyak nggih, banyak alasannya itu. Monggo dapat diajukan ke provinsi secara berjenjang, saya matur, secara berjenjang ke instansi induk. Nah, mungkin sebelumnya apabila untuk pengurusan belangko ijazah, sebelumnya konfirmasi dulu ke nanti ke Mbak Heni atau ke Mbak Dina, monggo konfirmasi kesalahannya apa, nanti kami dapat memberikan info persyaratan apa yang harus dibawa dan berkas-berkas apa yang harus dibawa. Konfirmasi sehari sebelumnya Bapak nanti bisa konfirmasi dulu ke kami supaya biar tidak ada penumpukan, karena seringkali datang tuh langsung biuk, banyak sekali kita kerepotan non sewu. Jadi kami mohon ada konfirmasi sebelumnya biar kami bisa hitung. Untuk tahun kemarin kita sehari 10 nggih Pak nggih. Kita dari Bapak mintanya 10 satuan pendidikan untuk yang rawuh, dan kenapa kami minta konfirmasi supaya kami bisa manage satu harinya berapa, iya seperti itu. Nanti Bapak kita ada surat edaran Bapak. Kita ada surat edaran, di surat edaran itu sudah jelas Bapak, nanti terkait dengan kesalahannya penggantian penggantiannya seperti apa, apabila kekurangan, satu nggih, kesalahan, itu kita sudah ada Bapak di surat edaran. Nanti kita akan jelaskan nggih Bapak nggih. Ini proses pemusnahan belangko ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang disaksikan oleh pihak kepolisian. Ini kami Pak Nilam sama Bu Esti, untuk kami tahun 21 kami belum melakukan, nantinya insya Allah kan ke depannya, untuk tahun ini bersamaan. Sisa belangko ijazah yang terdapat di satuan pendidikan diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan dan Kepala Cabang Dinas atau pejabat yang mewakili. Sisa belangko ijazah yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Provinsi dimusnahkan setelah 6 bulan terhitung pengisian ijazah. Ini nggih Bapak Ibu nggih, ini nggak perlu, udah.